Ya, pemirsa, seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Tarakan, Kalimantan Utara dianiaya ibu kandung dan ayah tirinya. Korban diselamatkan tetangganya dan dirawat di rumah sakit dengan lebam pada wajah dan luka di sekujur tubuhnya. Balita 3 tahun ini sudah beberapa hari mendapat perawatan di Rumah Sakit Yusuf SK Tarakan, Kalimantan Utara akibat penganiayaan yang dilakukan kedua orang tuanya. FT menderita luka di sekujur tubuh termasuk lebam pada wajahnya. Korban kemudian diselamatkan tetangga dan ketua RT yang iba terhadap nasibnya. Aparat Polres Tarakan yang menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga di Jalan Yosudarso, Kelurahan Selumit Pantai menciduk kedua orang tua korban, RM dan IR. Diduga korban dianiaya ibu kandung dan ayah tirinya karena sering menangis. Oleh bapak tiri dan ibu kandung korban sendiri, yang mana kejadiannya sudah sering dan lama, cuman yang kemarin dilaporkan dan terekam oleh URT itu yang kejadian tanggal 19 April 2022. Di saat ini kedua pelaku sudah dilakukan penahanan oleh Polres. Atas perbuatannya, orang tua korban terancam pidana karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara seorang pria di Depok, Jawa Barat, pemirsa, mengikat tangan dan kaki anak tirinya yang masih balita. Perbuatan keji tersebut dilakukan karena pelaku kesal anak kandungnya terluka karena dijahili anak tirinya. Sejumlah warga mendobrak pintu rumah kontrakan di Ragajaya, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Saat berhasil masuk ke dalam rumah, warga menemukan seorang bocah dengan tangan dan kaki terikat. Warga pun segera menyelamatkan bocah dan melaporkan hal ini ke polisi. Warga mengaku menggerebek kontrakan karena sering mendengar suara bocah yang merintih kesakitan. Korban juga kerap mengeluh tidak diberi makan kepada tetangganya. Jadi anak dalam kayak anak orang di penjara gitu, manggilin, minta ditolongin. Yang anak itu? Iya, kan anaknya ada 4, jadi yang paling tua. Ayah disuruh buka itu tali giket, nggak mau, takutnya diancam. Dari hasil laporan warga, polisi pun segera menangkap pelaku. Pelaku yang berprofesi sebagai supir ojek online itu hampir setiap hari melakukan kekerasan kepada anak tirinya yang masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku adalah balas dendam atas perbuatan korban kepada anak kandungnya. Ada anaknya dia, anak kandungnya ya, berinisial M, terdapat luka. Kemudian korban yang berusia 8 tahun menyatakan bahwa dia sempat menyiramkan air panas kepada M karena tidak terima anak kandungnya di aniaya seperti itu oleh si anak tirinya. Kemudian si pelaku melakukan tindakan penganiayaan dengan mencolokkan setrika listrik, kemudian menempelkan pada tangan korban dan kaki korban. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam dalam sel tahanan Polrestro Depok. Tersangka dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara korban akan menjalani proses trauma healing di rumahnya bersama dengan ibunya. Mengaku mendapat bisikan gaib, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah menganiaya 3 anaknya, di mana seorang di antaranya tewas. Pelaku berdalih hidupnya akan sengsara jika tidak melakukan tindakan tersebut. Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah telah meminta keterangan 4 saksi terkait ibu kandung yang membunuh 1 anak dan melukai 2 anak lainnya. Namun pelaku belum bisa diminta keterangannya lantaran masih dirawat di RSUD Dr. Susilo Slawi untuk pemeriksaan kejiwaan. Hasil keterangan saksi, sang ibu kandung mengaku mendapat bisikan gaib untuk membunuh anaknya jika tidak ingin hidup ketiga anaknya sengsara. Ibu berinisial KU ini juga belum ditetapkan menjadi tersangka. Namun jika kondisi kejiwaannya ternyata tidak terganggu, maka KU akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau. Sehingga dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku
pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Sementara itu kondisi dua anak KU yang terluka di leher kini kondisinya membaik dan masih dirawat di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Keduanya kini juga sudah berada di ruang perawatan Bangsal. Biaya perawatan keduanya ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Pemkab Brebes akan menanggung biaya akomodasi dan pendampingan psikologis pada korban. 20 Maret lalu, warga Duku Sukawera, Brebes, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya AT, bocah perempuan berusia 7 tahun yang dibunuh ibu kandungnya. Tewasnya AT diketahui para tetangga saat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah pelaku usai salat subuh. Selain mendapati anak kedua pelaku yang sudah tak bernyawa, anak pertama dan ketiga yang mengunci diri di kamar juga ditemukan warga dengan kondisi terluka di dada dan leher. Usai kejadian, KU ibu yang membunuh satu dan menganiaya dua anaknya digelandang ke Polres Brebes. Pelaku sempat menolak turun dari mobil saat tiba karena ketakutan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel pelaku, bantal dan pakaian korban serta pisau cutter yang digunakan pelaku melukai anaknya. Sementara di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, seorang ibu tega menganiaya anak tirinya hingga lebam di bagian wajah. Pelaku sempat berdalih korban terjatuh di kamar mandi, namun terbongkar setelah tetangga dan guru membujuk korban untuk bercerita. Sebut saja Bunga. Di usianya yang baru 7 tahun, ia menderita sejumlah luka lebam di wajah. Dengan suara lirih dan terbata-bata, bocah polos ini menceritakan kisah pilu yang diderita kepada guru dan wali murid. Sebuah aksi kekerasan yang tidak pantas dilakukan seorang ibu kepada anaknya. Berbekal cerita korban, polisi menangkap Lisnauli Sitorus, ibu tiri korban. Pelaku diperiksa intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolrestabes Medan. Kasus penganiayaan bocah ini berawal saat korban belajar di rumah. Merasa anak tirinya sulit diajari, pelaku kesal dan menganiaya korban dengan penggaris besi. Kasus penganiayaan anak ini mulai terkuak setelah korban tiba di sekolah. Guru dan wali murid curiga melihat wajah korban penuh lebam. Mereka kemudian menanyai korban. Meski awalnya korban mengaku lukanya akibat jatuh di kamar mandi, namun setelah dibujuk, korban mengaku dianiaya ibu kandung. Jengkel kemudian mengambil penggaris yang terbuat dari besi, dia memukul wajah si anak, kemudian mendorong mukanya, kemudian sampai luka ada di matanya. Kemudian yang bersangkutan karena merasa jengkel beberapa kali memukul si anak korban ini. Karena ketidaksabarannya dalam mendidik anak, Lisnauli Sitorus kini berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan barang bukti penggaris besi, Lisna terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Ya, pemirsa, anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Jagalah anak yang telah dititipkan Tuhan kepada kita dengan sepenuh hati, karena kelak anak akan mendoakan orang tuanya. Pemirsa, seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.